pagi kawan-kawan. Hari ini cuaca bagus, sangat mendukung, lautnya flat, nggak ada ombak. Saya mau ajak Anda berputar-putar cruising lewat laut, melihat beberapa pelabuhan yang legendaris, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa yang zaman dulunya terkenal dengan Pelabuhan VOC atau Bandar Batavia. Lantas kita ke Pelabuhan Perikanan Muara Baru yang cukup ramai, di mana pusat-pusat ikan-ikan ekspor dari sini, ikan-ikan longline, tuna-tuna, yellowfin tuna yang buat ekspor ke Jepang. This time we go with Toko Ahong because we're going to Jakarta Bay. So Toko Ahong using masker. Say good morning. Good morning, Alan. Good. How are you? Yes, good. How are you? Yang terakhir kita kembali masuk ke pelabuhan yacht yang mewah di Pantai Mutiara, yang salah satunya di Indonesia, tapi tidak dikomersialkan, hanya untuk parkir kapal-kapal pribadi. Berbeda dengan yang dua pelabuhan itu, Sunda Kelapa dan Muara Baru, untuk komersial. Oke, kita mulai touring ini dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, ini sekarang kita masuk Pelabuhan Komersial Sunda Kelapa. Yang pertama kita masuk ke pelabuhan kapal-kapal antar pulau untuk pengiriman barang dari Pelabuhan Sunda Kelapa namanya. Kita masuk yang ada marker lampu merah dan lampu hijau. Kapal selalu lewat di antaranya. Yang merah selalu di kiri kalau mau masuk ke pelabuhan, yang hijau di kanan. Itu sudah rule internasional supaya kapal tidak nyangkut atau kandas, karena itu alurnya tuh atau channelnya untuk in and out of the port. Mau kemana-mana juga di Asia tetap sama peraturannya, lampu merah di kiri, lampu hijau di kanan, atau dibilangnya tiang merah atau tiang kiri atau tiang hijau ya. Kalau malam ya lampunya nyala, kelip-kelip. Dari sini kita sudah bisa lihat kapal-kapal kargo bawa-bawa barang-barang dari Jakarta. Ada juga yang bawa ransum, ada yang bongkar muat pasir. Kebanyakan pasir dari sini dari Bangka ya, untuk bangunan, karena pasir Bangka bagus untuk bangunan. Di sini kebanyakan kapalnya kapal besi. Berikutnya saya akan ajak ke pelabuhan kapal-kapal pinisi, yaitu kapal-kapal kayu ya. Tapi sementara kita fokus di sini dulu. Kita lihat ini beberapa kapal kargo nih pada antri untuk loading dan unloading. Banyak pengiriman segala macam lah, semen, alat-alat bangunan, makanan, semua berangkat dari sini. Berangkat dari Jakarta ke Makassar, Sumatera, sampai ke Irian, Papua. Semua antar pulau lah, seluruh Indonesia. Dari sini kebanyakannya ya, dan also Surabaya. Nah, itu kan terlihat kren-kren kecil yang biasa buat turun naikkan barang-barang.
Pengiriman mobil juga biasa dari sini juga bisa. Untuk jarak-jarak yang tidak terlalu jauh dan nggak begitu banyak mobilnya, diangkat pakai kren, pakai jaring ya, masuk ke dalam palka. Nah, itu kita lihat kren-kren mobile yang bisa pindah-pindah ya, tidak yang seperti di Priuk. Kalau di Priuk kan kerennya besar-besar, angkut kontainer. Di sini jarang kontainer, kecil-kecil aja. Namanya juga antar pulau ya, bukan antar benua. Benua mau di Bali, bukan benua. Ini kapal-kapal besinya nih. Kapal besinya di Indonesia cukup berumur, tapi karena bawa barang harus ada kelayakan lautnya juga. Meskipun tua tetap harus di maintain ya. Nah, ini sudah paling ujungnya pelabuhan Sunda Kelapa komersial ya, yang kapal besinya. Kita berputar balik di sini, lantas kita menuju ke pelabuhan sebelahnya, sebelah baratnya pelabuhan ini, pelabuhan kapal-kapal pinisi. Nah, kita menuju putar balik, menuju keluar. Sekarang kita lihat kapal-kapalnya parkir dari belakang, dari buritan. Nah, ini kita sekarang menghadap ke utara. Berarti kita keluar, karena kan Jakarta di selatan, lautnya di utara. Nah, ini kita ke utara. Nah, ini kita baru pertama lihat kapal yang pinisi, cukup besar. Lihat tuh garis airnya sampai kapalnya hampir tenggelam, hanya semeter dari air. Nah, ini karena dalamnya semuanya tuh makanan, kargo, segala macem di sini nih, siap berangkat nih. Nah, itu sampai airnya cuman jarak semeter aja itu dari laut. Karena kapal ini kuat, kita kirim barang banyak mana-mana. Nah, ini sekarang kita masuk ke arah selatan ya, kembali ke arah selatan pasar ikan dibilangnya nih, tapi ini dibilang pelabuhannya Sunda Kelapa. Nah, sekarang kita menuju ke selatan pasar ikan bilangnya. Nah, ini salah satu pinisi cukup besar ini. Kalau yang segini nih bilang besar nih pinisinya, ratusan ton muatnya. Nanti beberapa ada yang kecil, tergantung variasinya ada.
tergantung muatannya juga. Nah, itu di sebelah kanan apartemen Ahok yang dulunya dibilangnya kampung akuarium. Nah, kalau kita punya apartemen yang menghadap ke laut, lihat-lihat pelabuhan ini kan bagus. Yang menghadap ke timur, menghadap ke utara, lihat-lihat pemandangan. Kalau lihat dari atas sih apartemen kayak luar negeri nih. Itulah keuntungannya kalau tinggal di pinggir laut, ada pemandangan ya, dibanding di tengah kota. Oke, sekarang kita lihat sebelah kanan tuh ada kapal-kapal mancing pribadi ya, apa yang sewa-sewaan ya, dan pengangkut-pengangkut kapal-kapal buat kru tengah. Nah, ini lagi kapal pinisi, tapi itu kosong tuh, lihat nggak, tinggi dia punya decknya karena masih kosong. Nah, ini juga nih yang biru Tosca masih tinggi dari air ke deck, dan ini masih baru loading nih. Nanti kalau udah syarat penuh ya kayak di depan, nah, udah mau berangkat tuh tinggal semeter aja tuh. Nah, ini juga kan masih tinggi kan, di sebelah kiri itu Tosca, warna Tosca tuh biasa kalau satu warna gini satu bos itu, satu grup, jadi di laut mereka saling kenal. Dan biasa mereka kalau jarak jauh menggunakan radio SSB, single sideband ya, sejarak jauh. Jadi nggak usah pakai HP. Kalau HP nggak ada signal kan bisa komunikasi terus dengan owner. Nah, ini juga yang sebelah kiri masih kosong, belum banyak muatan, jadi masih tinggi decknya sampai 2 meter lebih tuh. Nah, di sini semua kapal-kapal kayu dah, yang zaman Belandanya, kapal pinisi terkenal di sini nih, kapal pinisi semuanya. Nah, ini turis-turis asing senang dia kalau jalan-jalan di sini lihat kapal-kapal muatan seperti ini. Dulu sih banyak turis ya waktu lagi sebelum Covid, turis-turis Belanda, anak-anaknya menir-menir Belanda, dia pengen lihat sini, dengerin dari orang tuanya di Belanda dulu di Batavia begini ceritanya ya, itulah. Nah, ini nih ada ini nih orang lagi perbaiki, lagi makal nih, lagi dipantekin itu antara papan sama papan, bocor untuk air, jadi di sela-selanya dikasih tambang supaya air nggak masuk ke dalam palka. Palka itu ruangan di dalam kapal ya, bilangnya palka. Nah, itu tadi alurnya lumayan cukup untuk kapal lewat sarang satu ya. Nah, ini di dalamnya nih luas untuk kapal berputar nih, jadi kapal bisa muter di dalam, terus putar berbalik lagi mengarah ke utara lagi. Jadi mereka kapal tinggal berangkat aja, nggak usah repot-repot lagi, tinggal jalan. Nah, waktu kosong dia maju putar di ruangan besar itu, tinggal keluar lagi. Oke, sekarang kita lanjut terus ke dalam pelabuhannya, dan itu lihat ada banyak kapal-kapal kecil, perahu-perahu kecil ya, yang buat mancing, nyewa. Itu ada perahu-perahu pribadi yang buat mancing-mancing keluar ya. Terus kita masuk ke dalam, paling ujung yaitu pintu air. Pintu airnya pasar ikan.
Nah itu paling ujung tuh pintu air pasar ikan tuh, yang kalau kita lewat dari jembatan pasar ikan kelihatan pintu airnya. Nah ini dia nih, sebab air yang di laut ini lebih tinggi dibanding yang di jalan pasar ikan. Kalau ini pintu airnya jebol, nah, air laut nih masuk nih ke dalam kali yang ada di pasar ikan, akan banjir dah Jakarta gitu. Nah itu rumah pompanya tuh. Nah sekarang kita balik lagi, udah kita putar di pintu air paling buntu, paling ujung kita putar balik, sekarang menuju ke arah utara lagi. Nah sebelah kanan kita lihat tuh ada kontainer tuh yang buat kapal besi yang tadi di sebelah timur Pelabuhan Pinisi ini. Sekarang kita menuju ke utara lagi keluar ya. Nah kalau sekarang kita berbalik arah ke arah utara, sebelah kiri atau sebelah barat ya jadinya, itu kita lihat lagi rumah apartemennya tuh, apartemen susunnya tuh. Nah ini bagus nih apartemennya nih kalau yang pinggir laut gini nih, meskipun nggak terlalu mahal tapi ada view, ada pemandangan, apalagi yang menghadap ke utara. Wah indah, kelihatan pulau-pulau Seribu. Kalau ke sebelah timur kelihatan pelabuhan-pelabuhan, bagus pemandangannya. Oke sekarang kita lanjut terus keluar dari pelabuhan ini, kita akan menuju arah ke pelabuhan perikanan Muara Baru. Nah sementara ini kita keluar, kita lihat lagi kapal-kapal pinisi dari Buritan lagi ya, karena kita kan keluar nih dari Buritan, kelihatannya besar-besar juga tuh. Tapi sebagian masih belum full loadingnya, jadi nggak terlalu turun dia punya draft ya, ketinggian kapalnya. Nah itu kita lihat lagi sebelah kiri ya apartemennya ya. Nah inilah alurnya nih, keluar masuknya kapal nih yang sangat legendaris nih, dari zaman Batavia, zaman VOC dulu nih, sampai sekarang masih dipakai untuk pelabuhan komersial antar pulau ya. Kalau di Priuk kan pelabuhan besar, di sini pelabuhannya nggak besar tapi cukup sibuk, cukup ramai. Banyak orang yang memilih ke sini karena lebih murah uang sandarnya dibanding pelabuhan yang di Priuk. Oke, sekarang kita keluar menuju ke pelabuhan Muara Baru dibilangnya ya. Nah, sekarang kita keluar, kita berlawanan arah. Lampu hijau sekarang di kiri, lampu merah di kanan. Nah ini kita lihat ada beberapa kapal yacht lagi sedang parkir santai, kebanyakan orang-orang asing ya parkir situ. Dan ada beberapa kapal kontainer yang nggak cukup sandar, mereka standby di luar. Nah ini Koko Ahong nih lagi santai nih, dia nih kayak turis. Nah kita masuk ke pelabuhan Muara Baru. Dari sini kita lihat beda lagi nih sekarang nih kapal-kapalnya. Ini kapal-kapal cari ikan, cari cumi. Nah di sini kapalnya ada lampu-lampu di atasnya. Nah saya pernah punya kapal seperti ini juga dulu tahun 95, Sunrise, kapal cari yellowfin tuna long line. Hari itu saya ada 9 kapal yang buat ekspor ke Jepang. Lumayan hasilnya, cuman modal juga besar sekarang. Satu kapal itu sekarang nggak cukup 5 miliar.
dan setiap kali berangkat bisa menghabiskan 300 sampai 500 juta langsung, karena sekali pergi itu bisa 2 bulan 3 bulan baru pulang. Nah itu di atas tuh ada pelampung-pelampung, itu buat tanda buih untuk ngelepasin titik koordinat GPS supaya nggak nyasar, supaya nggak hilang. Itu dia punya radio GPS-nya. Ini kan kapal-kapal kayu nih, berbeda sama yang tadi finishingnya. Ini kan kapal buat cari ikan. Nah ini barknya nih, pengisian BBM. BBM-nya di sini tetap menggunakan biosolar. Biosolar tuh kan dibantu subsidi oleh pemerintah karena untuk nelayan. Nah ini kapal-kapal latihan buat melatihan dari Syah Bandar, kapal rescue. Dan ini ada lagi kapal survei. Bagus-bagus kapalnya tuh, baru-baru tuh. Modelnya juga bagus-bagus. Ini kayaknya nih buatan Indonesia nih, di Surabaya, PT PAL. Karena kan Indonesia udah bisa bikin kapal-kapal bagus. Itu di belakang ada krennya buat turun naikin tuh, kapal survei dibilangnya. Ini kapal-kapal nelayannya lagi. Kalau kapal-kapal nelayan gini, yang bawahnya dibilangnya tekong. Tekong itu kapten lah istilahnya kalau bahasa umumnya ya. Kalau bahasa kapalnya tekong. Kalau anak buah kapal dibilangnya ABK. ABK anak buah kapal. Kalau teknisi atau mekanik sama aja, atau dibilangnya oilman, oiler gitu. Atau bas juga boleh dibilang montir atau penjaga buang mesin area lah. Kebanyakan kapal-kapal tuna karena ekspedisi itunya mahal, jarak jauh dan operasionalnya mahal, banyak sebagian yang berubah menjadi kapal cumi. Kapal cumi nggak usah jauh-jauh dan pulangnya nggak usah lama-lama. Dan harga cumi kan sekarang tinggi, banyak diekspor ke Korea, ke Jepang juga. Nah yang itu nih kapal cumi nih, yang ada tiang-tiang tuh, ada lampu-lampu. Beda sama kapal tuna. Kapal tuna nggak banyak lampu-lampunya seperti itu. Kalau kapal cumi pakai lampu terang biar cuminya pada datang. Nah ini sudah paling ujungnya nih, pelabuhan. Kita putar balik lagi menuju ke arah utara lagi. Keluar lagi dari pelabuhan ini. Ya kita bisa lihat ratusan kapal di sini nih. Nah sekarang kita masuk dari laut, dari utara menghadap ke selatan, masuk kembali ke komplek perumahan Pantai Mutiara, di mana kapal-kapal pesiar parkir pribadi ya. Nah ini berbeda sekali kan suasananya. Ini sebelah kanan ada apartemen Pantai Mutiara dan Regata. Nah ini ada pos di depan dan masih ada mangrove buat pelestarian tanahnya ya. Nah ini apartemen Pantai Mutiara, berbeda dengan yang di
Sunda Kelapa. Nah ini airnya juga ya cukup bersih lah dibanding yang di Sunda Kelapa ya. Ini kapal-kapal pribadi berbeda sekali dengan yang di Sunda Kelapa dan di Muara Baru, ya satu perbandingan lah. Nah yang di Muara Baru atau Sunda Kelapa ya bos-bosnya ya tinggal di sini lah. Ada bisnis dan suka bisnis di laut ya tetap tinggalnya di pinggir laut juga. Kebanyakan, tapi nggak semua ya. Kapal baru masuk, bis jalan-jalan, dan ini Koko Ahong, kapten kita yang the best. Lihat aja nyetirnya sembari angkat kaki itu, kan jarang yang bisa begitu. Kalau nggak bisa nyetir tetap angkat kaki, jumpalitan ke belakang, kejebur. Kalau yang hobi di laut, hobi main laut, diving, mancing, jet ski, ya enak lah tinggal di sini ya. Kalau pulang tinggal parkir kapal, mandi, langsung rebahan. Kalau orang Sunda bilang sare. Nah, kalau perumahan-perumahan di sini ya ukurannya seperti ini lah standarnya ya. Ini salah satu kapal yang sebesar 100 feet ya. 100 feet ya dibilangnya mega yacht. Kalau udah 100 up dibilangnya mega. Kalau di bawah ya masih bilangnya pakai feet. Oke, ini perumahan mirip-mirip lah seperti di Australia. Ada perumahan waterfront, tapi yang paling banyak di Amerika Timur, di Miami, di Fort Lauderdale, daerah-daerah sana, pokoknya di selatan timur Amerika paling banyak itu kapal-kapal. Nah ini kapal dari Bali baru nyampe Katamaran. Dermaganya besar-besar di sini buat ownernya party kalau weekend, bakar-bakar ikan. Oke, sekarang kita berputar balik ke arah utara lagi dan kita kembali ke parkir kapal kita yang buat diving ini. Nah, dari situ kita selesai, dan dari touring ini kawan-kawan bisa ada pemasukan, ada lebih tahu lah kalau berjalan-jalan lewat laut bagaimana. Kalau lewat darat kan udah biasa ya, kalau lewat laut kan jarang-jarang yang suka dan jarang-jarang yang bisa juga. Tapi ya enaknya begini kalau ombaknya lagi tenang. Kalau ombaknya lagi besar mah enak main di laut. Okay guys, thank you for watching my channel. Please subscribe and share untuk video-video berikutnya, supaya banyak lagi video-video sport yang bisa kita sharing ya. Thank you. Bye bye.